Perkenalkan, nama saya Novetek Desyani. Saya dengan NIM C2357201023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang ketujuh, yaitu portofolio 2, yaitu membuat sebuah aplikasi untuk mencatat pengeluaran biaya kuliah menggunakan framework 7 berdasarkan starter kit yang sudah diberikan. Nah, untuk yang pertama yaitu saya membuat rancangan database, tabel, field untuk aplikasi tersebut, yaitu saya akan buka. Nah, ini merupakan tabel yang saya buat. Yang pertama yaitu saya membuat database dengan nama DB pengeluaran kuliah. Lalu saya membuat tabel pengeluaran kuliah yang berisikan yaitu yang pertama ID, yang mana itu nanti menjadi primary key-nya. Yang kedua yaitu ada tanggal, ada kategori, ada deskripsi, dan jumlah. Nah, kemudian di sini untuk poin yang kedua yaitu mengisikan contoh sebanyak 7 record. Jadi ini merupakan contoh data yang sudah saya masukkan ke dalam database. Kemudian di sini saya membuat desain interface, yaitu untuk menampilkan catatan pengeluaran biaya kuliah yang dapat diedit dan dihapus dalam bentuk tabel vertikal, yang mana hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan interface dari data pengeluaran kuliah, yang mana di sini sudah saya masukkan juga ada 7 contoh dari data pengeluaran biaya kuliah. Kemudian ini merupakan tabel yang vertikal, dan juga di sini ada edit dan hapus. Nah, jadi sesuai pada petunjuk, yaitu untuk desain input dan edit catatannya yaitu dalam file halaman yang tersendiri atau terpisah. Nah, jadi di sini saya sudah buat halaman editnya atau halaman tambah data yang terpisah. Yaitu jika kita klik edit, maka akan masuk ke halaman yang terpisah. Atau sudah saya namakan dengan NIM saya, yaitu nama halamannya nama NIM saya. Kemudian jika tambah data juga, jika tambah datanya diklik, maka akan masuk ke halaman baru juga, sama seperti edit tadi. Dan untuk hapusnya juga pastinya berfungsi. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan bagian indeksnya. Nah, untuk indeksnya yaitu di sini tentunya ada pemanggilan untuk framework 7, yang mana yang pertama untuk isinya, yang kedua yaitu untuk ikonnya. Jadi ikon dan tampilannya juga berdasarkan dari framework 7. Di sini di dalam indeks terdapat ada judul yang di atas tadi, yaitu daftar pengeluaran biaya kuliah. Kemudian karena saya karena pada perintahnya tidak ada untuk style CSS, jadi CSS-nya saya gabungkan ke dalam file index. Jadi isi file index itu hanya ada CSS, title yang judul tadi, seperti ini. Lalu ada floating button tambah tadi, yang mana untuk pemanggilan masuk ke halaman file name tadi, yang
file ini. Jadi jika tambahnya diklik, maka akan pindah ke file name dari file index. Jadi itu fungsinya. Kemudian untuk JavaScript-nya, tentunya tentunya saya membuat dengan file yang berbeda. Jadi saya akan membuat JavaScript-nya berpisah dari index. Jadi cukup dipanggil saja sesuai nama yang saya buat. Kemudian untuk tampilan formnya atau dengan nama NIM saya, yaitu yang pertama juga ada tambah data. Untuk framework juga pastinya selalu dipanggil. Kemudian CSS-nya juga berada di dalam file NIM saya. Kemudian untuk tombol kembalinya yaitu pastinya akan kembali ke indeks jika diklik. Nah, jadi ini merupakan struktur penambahan data tadi yang seperti ini. Jadi jika ditambah data, jadi tampilan ini dari file NIM saya tadi. Jadi ini tidak berada di dalam JavaScript. Kemudian untuk agar semua tabel ini berfungsi, tentunya ada pemanggilan function dari JavaScript juga. Nah, kemudian kita lanjut ke JavaScript. Nah, untuk JavaScript-nya, karena pada perintahnya belum ada perintah jelas untuk penambahan data, jadi untuk penambahan datanya saya masih gunakan local storage. Jadi kenapa data ini masih bisa tersimpan? Karena masih saya masukkan ke dalam local storage. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ada hapus data juga, ada function edit juga. Nah, jika data berhasil disimpan, maka akan masuk ke dalam indeks. Yang mana dalam local storage, yaitu data mahasiswa tadi, seperti ada ID, tanggal, kategori, deskripsi, dan jumlah. Jadi, jika data ditambahkan di sini, maka akan masuk otomatis ke sini. Saya akan mencoba function hapusnya. Kita coba hapus salah satu. Ini ID 6. Jadi akan muncul data seperti ini. Nah, maka data akan terhapus. Dan jika kita tambahkan data juga, dia tetap berfungsi. Kita coba kembalikan file tadi. Misalnya file ini. Jika kita simpan, maka akan muncul kelas seperti ini. Nah, data akan tersimpan. Karena saya menggunakan local storage, jadi untuk root-nya saya aktifkan saja. Karena saya tidak mengisi datanya secara manual. Jadi melalui local storage. Jadi untuk perintahnya, menurut saya punya saya sudah sesuai dengan perintah. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Terima kasih.